Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikira Syarifah dengan NIM 232140051. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi yang telah kami buat bersama kelompok kami, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada teman saya Yasika Aulia Putri dengan NIM 232140038 dan teman saya Laili Alfiatul Komariah NIM 232140075. Nah, aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi Profitku. Alasan kami membuat aplikasi Profitku yaitu karena banyak pelaku usaha sering terjebak dalam masalah yang sama. Dagangannya laris, tapi di akhir bulan bingung uangnya lari kemana. Masalah utamanya adalah perhitungan modal yang tidak akurat dan pencatatan yang berantakan. Dan pencatatan yang berantakan inilah alasan Profitku diciptakan. Sebuah solusi digital agar kita bisa mengelola bisnis dengan data, bukan sekedar tebakan. Nah, selanjutnya kami akan menjalankan aplikasi yang telah kami buat. Sebelum menjalankan aplikasi, kita harus mengaktifkan server lokal terlebih dahulu. Kita harus mengaktifkan server lokal terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan XAMPP. Di sini saya sudah menjalankan Apache dan MySQL agar API dan database dapat saling terhubung dan digunakan. Dan pada file Android Studio, pada file traffic-client.kt ini, saya telah menyesuaikan alamat IP pada konfigurasi sesuai dengan alamat server yang saya gunakan, sehingga aplikasi dapat terhubung dengan database melalui API. Selanjutnya, sini saya akan menjalankan aplikasi. Nah, seperti ini aplikasi yang telah kami buat. Ada 4 menu fitur utama, yaitu bahan baku, kalkulator, katalog, dan penjualan. Pada menu bahan baku, kita bisa menambah bahan di sini. Kita tambahkan manik-manik dengan harga 5.000. Jumlah yang dibeli yaitu 1 ons. Kita bisa simpan di sini. Dan juga kita bisa mengedit bahan yang telah kita masukkan. Nah, tadi ada manik-manik, kita ubah jadi manik saja. Simpan. Nah, data sudah menjadi terbaru. Selanjutnya, aplikasi kalkulator. Sebelum masuk ke aplikasi kalkulator, aplikasi bahan ini digunakan untuk kita memasukkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk usaha kita. Jika kita ingin membuat suatu produk, pasti kita membutuhkan bahan-bahan sebelum produk itu jadi. Jadi kita bisa masukkan bahan di sini. Selanjutnya kita ke kalkulator. Kalkulator itu strategi para UMKM untuk menentukan harga. Setelah bahan baku tersimpan, saatnya masuk ke kalkulator HPP. Di sini kita bisa meracik resep produk, kita bisa menambah nama produk. Contohnya kita menjual buket graduation. Dengan bahan yang kita butuhkan, yaitu ada bunga 3, lem 5. Kita juga butuh boneka. Ternyata boneka kita belum menginputkan boneka tersebut. Nah, kita bisa input di sini, tambah manual.
boneka dengan harga 15.000, satu pieces. Kita pilih di sini pieces, simpan dan lanjut. Dan di sini kita bisa tambah durasi jam kerja kita. Kita bikin buket itu berapa lama? Kita butuh waktu 30 menit. Per jamnya kita kasih harga 5.000 dengan biaya operasionalnya itu seperti kita butuh listrik, butuh apapun barang operasional seperti gunting dan lain-lain itu kan termasuk barang operasional. Kita bisa masukkan di sini 5.000. Dan di sini kita bisa tentukan target profit yang kita mau. Contohnya kita bisa 25%. Nah, di sini kita bisa tahu berapa rekomendasi harga jual produk tersebut dan total HPP-nya. Di sini kita juga bisa tambah foto produk. Contohnya, kita masukkan foto ini. Kita simpan ke katalog. Nah, kita bisa lihat menu katalog. Sudah masuk di sini buket graduation, seperti itu. Pada menu katalog ini, kita juga bisa melihat bahan-bahan yang kita butuhkan. Seumpamanya, kita mau membuat produk itu lagi, tapi kita lupa bahan yang dibutuhkan, kita bisa lihat di sini. Dan ternyata ada bahan yang lupa nih. Kita bisa mengeditnya juga. Kita edit di sini, kita tambah bahan yang lupa itu. Contohnya kita lupa topper. Kita butuh 1. Nah, kita tambah di sini. Kita simpan, update. Nah, harga juga sudah berubah dan bahan pun juga sudah bertambah, yaitu tambah topper seperti itu. Kalau katalog kita mau menghapus juga bisa. Contohnya, kita hapus katalog ini. Nah, sudah terhapus. Untuk mencatat penjualannya, kita masuk ke menu penjualan. Kita tambah di sini transaksi pada tanggal boleh hari ini. Kalau kita lupa mencatat yang kemarin, kita bisa pilih tanggalnya. Kita ambil yang hari ini, oke. Hari ini ada yang beli 1 produk blossom flower dan stick buket ini. Oke, kita simpan. Otomatis penjualan sudah tersimpan. Nah, ini dia menu dashboard kita. Semua transaksi terkumpul di sini. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini total penjualan bulanan, mingguan, harian. Kita bisa lihat di sini. Nah, apakah data yang kita masukkan masuk ke database? Kita bisa lihat di sini. Pada bahan, kita sesuaikan dengan yang ada di aplikasi. Ada bahan, kita sudah masuk semua. Nah, di sini ada manik, tabel katalog juga. Kita bisa lihat ada 2 produk, di sini juga 2 produk. Tabel penjualan juga sama.
Nah, contohnya kita mau mengedit bahan-bahan ini. Contohnya di sini ada topper. Modalnya harga 4.000. Kita lihat topper di sini 4.000, kita ubah jadi 5.000. Kita ubah jadi 5.000, kita simpan, perbarui bahan baku. Nah, kita refresh. Kita lihat di sini. Topper tadi sudah berubah menjadi 5.000. Kita juga bisa menghapusnya. Hapus. Kita tadi menghapus topper dan topper juga sudah hilang. Sama dengan yang katalog juga. Nah, blossom flower kita pengen ubah nih jadi papan akrilik. Kita simpan. Nah, kita cek apakah sudah ikut terupdate. Nah, ikut update. Kita bisa menghapus juga, hapus. Oke. Nah, kita bisa terlihat di sini bahwa API dan database kita sudah benar-benar terhubung. Baik, itu saja demonstrasi produk aplikasi kami. Nah, Profitku ini bukan sekedar aplikasi pencatatan, tapi alat bantu bagi UMKM untuk naik kelas dengan data yang akurat, berhenti menebak-nebak keuntungan, mulai hitung dengan Profitku. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.